Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di sini anak-anak kita mengenal dunia perdagangan pada materi kali ini. Nah, yang pertama di dalam dunia perdagangan kita di sini melihat ya bagaimana dunia perdagangan itu sangat luas, entah itu ada di negeri kita sendiri, negara kita sendiri ataupun secara internasional. Jadi selamat datang di dunia perdagangan. Untuk hari ini kita akan menjelajahi bagaimana barang dan jasa bergerak di seluruh dunia dan khususnya peran Indonesia dalam perdagangan internasional. Karena di zaman sekarang ini makin mudah untuk mengakses perdagangan atau jual beli antara di dalam negeri ataupun di kancah internasional. Maka di sini peran Indonesia cukuplah besar bagi perdagangan di dunia. Maka daripada itu kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama, di dunia perdagangan kita harus mengetahui apa itu perdagangan sendiri. Jangan sampai kita membahas perdagangan akan tetapi tidak tahu apa itu perdagangan. Nah, perdagangan adalah kegiatan tukar menukar barang atau jasa antara dua pihak atau lebih. Ini bisa terjadi di dalam negeri yang disebut dengan perdagangan domestik atau antar negara yang mana disebut perdagangan internasional. Ya, karena di era sekarang, di zaman sekarang itu banyak sekali barang-barang yang dipakai oleh kita itu yang berasal dari luar negeri. Nah, maka perdagangan itu, barang yang dipakai oleh kita itu melalui perdagangan internasional. Karena barang yang ada di luar negeri dibeli oleh orang di dalam negeri. Itu perdagangan, baik itu jasa ataupun itu barang. Ya, itu jadi pengertian perdagangan. Selanjutnya ada jenis-jenis perdagangan. Di sini ada dua jenis perdagangan utama. Yang pertama ada perdagangan domestik yang mana terjadi di dalam batas negara. Nah, itu di dalam negeri itu sendiri. Dan yang kedua ada perdagangan internasional yang mana melibatkan pertukaran barang dan jasa antara negara-negara. Jadi seperti itu perdagangan. Contoh dalam negeri kita jual beli beras misalkan, atau hal-hal apa yang kita butuhkan itu termasuk perdagangan domestik karena terjadi di dalam negeri ya. Selanjutnya perdagangan luar negeri, apa contohnya? Nah, teknologi banyak sekali yang kita pakai yang berasal dari luar negeri. Termasuk yang paling banyak di negara Indonesia ini barang yang diimpor itu dari produk Cina ya. Banyak sekali produk Cina yang berkeliaran di negara Indonesia melalui perdagangan atau jual beli. Nah, jadi itu ada jenis-jenis perdagangan. Oke. Untuk perdagangan itu sendiri, nah, itu di era modern itu sangat mudah diakses melalui online ya. Jadi sangat mudah lah kita bisa memanfaatkan media-media yang terus berkembang pada zaman atau pada era sekarang ini untuk melakukan perdagangan keuntungan supaya kita bisa menghasilkan dari media tersebut. Nah, di sini ada manfaat perdagangan internasional. Manfaat dari perdagangan internasional itu banyak ya. Apa? Contohnya seperti meningkatkan kesejahteraan ekonomi itu jelas. Transfer teknologi itu oke. Dan keragaman budaya itu juga termasuk perdagangan internasional. Nah, contohnya yang paling umum, Indonesia dapat mengimpor teknologi canggih dari negara lain
seperti HP, laptop, motor, mobil, dan lain sebagainya. Dan juga dapat mengekspor produk unggulan yang ada di Indonesia seperti yang paling banyak diekspor dari negara kita ke negara luar, seperti halnya kopi, tekstil, terus ada kelapa sawit, ya, minyak kelapa sawit dan lain sebagainya. Nah, itu menjadi suatu manfaat bagi orang-orang untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dengan cara berdagang, dijual ke luar negeri, maka hasil yang diperoleh, hasil yang diuntungkan itu lebih dari apa yang dijual di dalam negeri. Selanjutnya ada hambatan dalam perdagangan. Hambatan dalam suatu kegiatan itu pasti ada, ya. Maka di dalam perdagangan itu ada hambatan. Nah, di sini namun perdagangan juga menghadapi hambatan. Apa hambatan dari perdagangan? Seperti tarif, kuota, dan proteksionisme. Nah, maka hambatan ini dapat mempersulit aliran barang dan jasa antar negara, khususnya antar negara, ya. Tapi tidak menutup kemungkinan di dalam negeri itu sendiri hambatan perdagangan ini, seperti tarif yang terlalu mahal, tarif yang tidak sesuai dengan apa yang dijual, itu menjadi hambatan dalam perdagangan. Terus kuota di sini bukan kuota HP, ya, tapi kuota keterbatasan stok dari barang itu tersendiri. Apakah barang ini memadai ketika pesanan melonjak, atau stok atau barang yang kita jual itu apakah sudah memenuhi untuk pesanan yang melonjak. Selanjutnya ada organisasi perdagangan internasional. Maka ada organisasinya dalam perdagangan internasional itu yang dinamakan World Trade Organization. Nah, maka di sini gunanya untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam hambatan perdagangan yang barusan disebutkan. Nah, dibentuklah organisasi-organisasi internasional seperti WTO, World Trade Organization, yang mana mengatur dan memfasilitasi perdagangan antar negara agar berjalan lebih lancar dan adil. Nah, jadi dinaungi di dalam perdagangan antar negara itu dinaungi oleh organisasi yaitu WTO atau World Trade Organization. Selanjutnya, peran Indonesia dalam perdagangan internasional. Nah, ini produk-produk yang banyak kita jual, ya. Nah, jadi peran Indonesia itu bagaimana? Nah, di sini Indonesia memainkan peran penting dalam perdagangan internasional dengan berbagai produk ekspor unggulan seperti kopi, minyak kelapa sawit, dan tekstil. Negara Indonesia juga mengimpor berbagai barang penting seperti mesin dan peralatan teknologi. Jadi dalam perdagangan ini di Indonesia dan juga negara-negara yang lainnya itu berperan sangat penting. Perannya begitu besar karena saling membutuhkan satu sama lain. Misalkan tadi di Indonesia banyak nih tekstil-tekstil, banyak nih rempah-rempah, itu diekspor ke negara luar. Begitupun sebaliknya, negara luar nih banyak teknologi-teknologi canggih yang terus berkembang di zaman ini, maka diimporlah, dibelilah oleh negara kita, negara Indonesia ini. Jadi khusus untuk Indonesia itu peran Indonesia itu dalam perdagangan dunia sangatlah hebat, ya. Selanjutnya ada dampak perdagangan terhadap Indonesia. Ada dampaknya. Nah, perdagangan internasional berdampak positif terhadap ekonomi Indonesia dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jadi dampaknya begitu positif dalam perdagangan internasional ini karena meningkatkan pertumbuhan, ya, pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia pada khususnya. Nah, selanjutnya ada tantangan dan peluang. Nah, pasti ada tantangan dan peluang. Dalam semua hal pasti ada tantangan dan peluang. Tantangan dan peluang di sini
Nah, meski ada tantangan, seperti perubahan pasar global dan persaingan internasional, nah, perdagangan pun juga membuka peluang yang besar bagi inovasi dan perkembangan ekonomi yang berkelanjutan. Jadi di setiap ada tantangan, ada pun peluang. Selanjutnya, maka ini kesimpulan yang bisa kita ambil. Dengan memahami perdagangan ini, kita dapat lebih menghargai bagaimana barang dan jasa bergerak di dunia dan bagaimana peran kita dalam rantai global ini sangat penting. Mari kita terus belajar dan berinovasi untuk memaksimalkan potensi perdagangan kita. Itu maksimalkanlah perdagangan melalui media sosial yang sekarang terus berkembang. Oke, itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.